Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 26 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhenti Boros dan Foya-Foya. Berhenti boros dan foya-foya. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 15 ayat 14 sampai dengan ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai kelaparan dan mulai melarat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami boleh belajar kebenaran firman Allah agar hidup kami tidak boros dan foya-foya, namun kami hidup di dalam kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berhenti boros dan foya-foya, kita belajar dari perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana ayahnya membagikan hartanya kepada anak yang sulung dan bungsu. Kemudian cerita yang disampaikan pada bagian ini, yang melakukan boros dan foya-foya adalah anak si bungsu. Mengapa si bungsu itu melakukan boros dan foya-foya? Yang pertama, karena dia meminta sebelum waktunya. Yang kedua, dia memakai sebelum waktunya. Ini ada dua bagian. Yang pertama adalah dia meminta sebelum waktunya. Yang kedua adalah dia memakai sebelum waktunya. Belum ada perjuangan kerja keras yang dilakukan. Di dalam proses orang itu hidup ingin berhasil, semua itu ada waktunya. Apa yang diminta oleh anak ini adalah sesuatu yang tidak tepat, yang bukan menjadi sesuatu yang paling utama. Kebutuhan anak si bungsu ini, kalau kita belajar dari keluarga, berarti dia masih dalam lindungan orang tua. Dia harus belajar, dia harus menyiapkan diri agar diri menjadi pribadi yang berkapasitas. Dia memperlengkapi diri sedemikian rupa. Apa yang harus diperlengkapi oleh anak bungsu ini? Yaitu karakter. Karakter apa? Karakter kebijaksanaan. Orang bijaksana tidak akan meminta sebelum waktunya, dan orang bijaksana tidak akan memakai sebelum waktunya. Namun anak bungsu ini kita boleh katakan adalah anak yang bodoh. Dia meminta sebelum waktunya, mendapat sebelum waktunya, dan memakai sebelum waktunya. Apa yang terjadi? Yang dilakukannya adalah boros dan berfoya-foya. Setelah mendapatkan semua harta dari orang tuanya, dia menjual seluruh bagiannya, pergi ke negeri jauh, lalu ia memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Dihabiskan, di dalam ayat 14 dikatakan semuanya. Tidak ada yang tersisa, semuanya diboroskan dan berfoya-foya. Yang terjadi apa? Alkitab mengatakan yang terjadi adalah bencana. Pada bagian ini adalah bencana kelaparan. Namun bencana tidak hanya kelaparan, tapi bencana menghancurkan diri sendiri. Bencana menghancurkan masa depan. Bencana juga buat keluarga. Kalau ada anak kita yang seperti demikian, yang belum waktunya meminta, belum waktunya memakai, belum waktunya mempergunakan, tapi diminta lebih awal, apa yang terjadi? Proses kehidupan tidak berlangsung seperti demikian. Kalau kita belajar daripada kebenaran tentang anak yang hilang ini, maka kita perlu melakukan dua hal. Jangan meminta sebelum waktunya, jangan kemudian memakai sebelum waktunya. Ada bagian-bagian tanggung jawab kita untuk memperlengkapi diri. Karena status anak ini adalah anak daripada bapak yang bersangkutan. Pada prinsipnya apa yang dimiliki oleh ayahnya itu akan dimiliki oleh anaknya. Namun tidak serta-merta diminta kapan, segera harus diberikan, dipakai, ingin hari ini maka dilakukan, dihabiskannya seluruh hartanya. Kalau kita belajar kebenaran firman Allah daripada bagian ini, bahwa Bapa kita yang di surga itu sudah menyediakan semuanya yang ada pada diri kita itu. Ada waktunya Tuhan akan memberikan sebelum kita memintanya. Ada waktunya Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati sampai kepada waktunya. Jadi artinya sahabat seperjalanan, sikap boros dan berfoya-foya adalah sebuah nafsu keberdosaan yang bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tidak hanya dilakukan oleh anak bungsu ini. Apa yang dilakukan boros dan berfoya-foya? Khususnya buat anak-anak muda yang menghabiskan waktu boros dan berfoya-foya. Kita mungkin tidak pergi ke negeri yang lain, tapi
Tatkala kita memegang handphone, memegang gadget, memegang media sosial, apa yang kita cari? Kita pun seringkali melakukan tindakan boros dan berfoya-foya. Kita akan mencari konten-konten yang ada di media sosial yang menyenangkan kita. Karena foya-foya itu kesenangan. Boros itu apa? Menggunakan semua fasilitas yang ada, yang sesungguhnya adalah untuk persiapan kita memperlengkapi diri, agar kita punya kapasitas. Sewaktu kapasitas kita sudah mencapai titik tertentu, titik kematangan dan kedewasaan, tatkala harta daripada ayah tersebut diberikan kepada anak bungsunya, dia tidak akan melakukan tindakan boros dan berfoya-foya. Dia akan memakai semua berkat dan potensi dan harta yang ada itu secara bijaksana. Apa yang terjadi bencana kepada anak bungsu ini? Karena dia meminta sebelum waktunya. Dia memakai sebelum waktunya. Potensi dia memakai berkat itu belum punya kematangan. Sehingga dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kitalah belajar menjadi orang yang bijaksana dalam hidup. Apa tindakan boros dan berfoya-foya dalam konteks kehidupan sahabat seperjalanan? Ada banyak hal yang padanya menimbulkan bencana. Sahabat seperjalanan, ada sebuah contoh yang sering kali saya sampaikan bahwa liburan keluarga itu pada dasarnya adalah sebuah hubungan relasi satu dengan yang lain. Membangun hubungan satu dengan yang lain lebih mendalam. Tetapi banyak liburan keluarga yang dilakukan bukan membangun hubungan antar pribadi dalam keluarga, tapi seluruh anggota keluarga membangun hubungan dengan tempat rekreasi, membangun hubungan dengan kuliner, membangun hubungan dengan tempat-tempat. Yang terjadi adalah mereka kemudian membangun hubungan dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang masuk dalam kategori juga itu adalah boros dan berfoya-foya. Namun masing-masing tetap menjadi orang-orang yang tidak terbangun relasi. Menyebutnya itu sebagai waktu buat keluarga, tetapi sesungguhnya itu adalah waktu untuk sendiri masing-masing. Masing-masing melakukan kegiatan, tidak terjalin hubungan, tidak membicarakan tentang Tuhan. Dan ada banyak piknik-piknik keluarga. Justru di hari Minggu, melewati hari Minggu, banyak yang tidak beribadah. Jadi sewaktu memakai waktu keluarga adalah waktu untuk mendekatkan diri setiap anggota keluarga hubungannya dengan Tuhan. Tetapi justru waktu berlibur adalah waktu di mana setiap masing-masing membangun hubungan dengan kesenangannya, dengan kesukaannya. Dan justru di waktu bersama dengan keluarga, bagaimana keluarga punya family altar, membangun hubungan, beribadah bersama. Tapi justru mereka tidak melakukan ibadah sewaktu melewati hari Minggu. Dan tidak pernah rasa bersalah untuk tindakan-tindakan yang seperti demikian. Sahabat seperjalanan, demikian juga dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan harta, pengelolaan waktu. Apakah yang kita pakai itu membawa manfaat, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang bijaksana? Karena pribadi yang bijaksana sewaktu mendapatkan harta dengan kesiapan, kematangan, kedewasaan yang sudah dimiliki, dia akan tahu setiap harta potensi yang dimiliki bukan untuk boros dan berfoya-foya, namun dipakai buat kemuliaan Allah, dipakai untuk memberkati keluarga, membentuk karakter, membentuk iman, dipakai kelebihan yang kita punya untuk memberkati orang lain yang hidup dalam kekurangan. Mari sahabat seperjalanan, apa kebiasaan boros dan berfoya-foya yang dilakukan oleh si bungsu itu pun dilakukan kita, karena kita seringkali meminta sebelum waktunya, memakai sebelum waktunya. Mari kita belajar bersabar, memperlengkapi diri sebaik-baiknya, menjadi pribadi yang memuliakan Allah, menjadi pribadi yang penuh dengan kebijaksanaan, bukan hidup boros dan berfoya-foya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.